Assalamualaikum proses lur cuy. Widih, di video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The Strong Involution System atau sistem paling kuat. Tanpa berlama-lama kita masuk ke videonya. Intro dulu cuy. Di part sebelumnya, Penatua Tao dan Yisan, kepala mereka menancap ke batang pohon yang sama. Sedangkan Moran yang terluka akibat racun hawa dingin yang ia miliki, dia ditangkap dan akan dijadikan sebagai istri Xingchen. Lanjut, di awal scene memperkenalkan MC kita yang bernama Chu Xingchen. Dia adalah seorang pelintas yang tak berhasrat. Ia melintas ke dunia kultivasi berbaring selama 18 tahun. Tak seperti MC-MC lainnya, dia telah berada di Shenzhou selama 18 tahun dan hanya ditemani oleh Gunung Daoluo yang ditutupi es dan keenam psikopat tua. Mereka disegel di Gunung Daoluo dengan penginapan sebagai pusat formasi taktis selama hampir 1 abad. Dia dipungut oleh mereka dan menjadi harapan mereka agar dapat menerobos segel, asalkan dia bisa mengaktifkan jiwa petarungnya. Maka dia akan bisa turun gunung untuk mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Tapi dia hanya seorang manusia yang tak memiliki akar kultivasi. Ia dulunya seorang programmer. Dia meninggal karena kelelahan. Dia juga sangat puas pada tempat ini. Pedesaan yang indah, kehidupan yang menyenangkan. Bahkan dia telah merencanakan kehidupan pensiunnya. Tapi sistem cheat datang secara tak terduga. Sistem menawarkan jiwa petarung terkuat dan akan membantunya mencapai puncak dalam kultivasi. Xingchen terlihat tak mau. Sembari menempelkan kol ke jidatnya, ia berkata kepada sang sistem, "Aku sudah berumur setengah baya. Kalau aku menambahkan umur kehidupanku yang sebelumnya dan kehidupan sekarang, kenapa memberiku sistem yang begitu bodoh? Lebih baik beralih ke sistem pensiun ataupun sistem petani saja." Mendengar ucapan Xingchen yang menolaknya, sistem mencoba masuk dengan paksa ke tubuh Xingchen. Xingchen melawan sembari berkata, "Sialan, pergi dari sini, jangan kau ganggu kehidupan pensiunku." Ya, tentu saja perlawanan Xingchen sia-sia. Terlihat sistem telah berhasil masuk ke dalam tubuh Xingchen. Xingchen berteriak dan ia mengeluarkan aura yang keemasan yang menjulang tinggi hingga ke langit. Para paktua yang sedang bermain kartu serentak melihat aura yang dikeluarkan Xingchen. Beralih ke Xingchen yang membuka matanya, ia bertanya ke sistem, "Di mana ini?" Sistem menjawab, "Halo Tuan, selamat telah menyelesaikan misi kebangkitan. Ini adalah menara surga 9 tingkat yang memahami jiwa petarung Anda." Dan sistem menjelaskan, jiwa petarung dibagi menjadi jiwa binatang, jiwa tumbuhan, jiwa senjata, jiwa bintang, dan juga jiwa khusus. Sistem menawarkan Xingchen untuk memilih jiwa petarung yang dia suka. Xingchen dengan wajah sinisnya berkata dia tak ingin memilih. Sistem memproses permintaan Xingchen dan sistem berkata kepada Xingchen, "Bagus, sistem telah membantu Anda untuk mencocokkan jiwa petarung yang paling cocok secara otomatis." Sistem memberi selamat kepada Xingchen atas pilihannya. Mendengar itu, Xingchen kesal sembari berkata, "Sialan, apa-apaan ini?" Dan juga terdengar suara notifikasi, "Sekarang melakukan penyatuan jiwa petarung." Proses pun dilakukan. Terlihat jiwa petarung masuk ke dalam mata Xingchen.
Jiwa petarung itu adalah mata emas yang bisa melihat segalanya. Setelah melakukan penyatuan dengan jiwa petarungnya, Xing Chen pun terbangun dan terlihat keenam psikopat tua menunggu Xing Chen bangun dan tengah mengkhawatirkannya. Pak tua berambut merah berkata, "Membangkitkan jiwa petarung saja, dapat menghasilkan fluktuasi yang begitu kuat. Biarkan aku melihat jiwa petarungmu, pasti sangat kuat." Dengan bangga, ia mencoba melihat jiwa petarung yang dimiliki Xing Chen. Di saat mereka mengetahui jiwa petarung yang dimiliki Xing Chen yang berada pada tingkat roh ataupun tingkat paling rendah, mereka semua kecewa sembari berkata, padahal mereka sudah menunggu selama 18 tahun untuk kebangkitan jiwamu. Terdengar suara notifikasi dari sistem. Selamat kepada Tuan karena telah berhasil menyatu dengan jiwa petarung, dan juga Anda telah mendapat alat keberuntungan untuk pemula. Xing Chen mendapatkan buku skill menakuti lawan. Cooldown skill ini akan berkurang saat level Xing Chen meningkat, dan skill ini memungkinkan Xing Chen untuk menyerang lawan dengan 3 tingkatan di atas tingkatannya. Sistem menambahkan, meskipun mata emas saat ini adalah jiwa petarung tingkat roh, tapi dapat ditingkatkan tanpa batas melalui berbagai bahan. Dan sekarang silahkan ke Gunung Daoluo untuk mengumpulkan bahan berupa gigi naga hitam dan darah roh monster untuk meningkatkan level jiwa petarung Anda. Xing Chen menjawab, "Pergi sana, kenapa aku harus menuruti apa yang kau katakan?" Dengan kejam, sistem menyetrum Xing Chen sembari berkata kepadanya, "Silahkan kumpulkan dan kerja keraslah." Xing Chen bangun dengan wajah yang kotor dan rambut yang acak-acakan. Ia meminta Pak tua rambut merah untuk menemaninya ke Gunung Daluo. Oleh karena itu, untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan, dia pergi melawan naga hitam. Lanjut, terlihat Xing Chen sedang kesal sembari berkata, "Orang-orang tua sialan mengurung kami tanpa meminta pendapat dariku dahulu." Sistem muncul dan bertanya, "Wanita yang cantik, kenapa kau menolaknya?" Xing Chen menjawab, "Dadanya terlalu besar." Dengan wajah yang marah, Xing Chen menyuruh sang sistem untuk menikahi wanita itu saja. Dan Xing Chen lanjut berkata, dia tak suka wanita berdada besar, dia hanya menyukai wanita berdada rata. Sistem bertanya kepada Xing Chen, "Jadi, apa yang akan kau lakukan?" Xing Chen menjawab dengan gentleman bahwa seorang pria tak akan mengambil kesempatan di saat seperti ini. "Cie, yang katanya tadi gentleman, lah kok tangannya mau nyentuh dada Moran?" Xing Chen pun berkata, "Buka bajunya dulu." Ups, Mimin lupa nih memberitahu kalian nama panggilan dari keenam psikopat tua. Pak tua yang berambut pendek atau rambut jambul, nama panggilannya Pandai Besi. Pak tua yang rambut putih juga berkumis, nama panggilannya Si Perokok Berat. Pak tua yang di tengah, nama panggilannya Buddha Racun. Yang rambut putih dengan 1 kacamata, nama panggilannya Si Peramal. Sedangkan si wanita tua, nama panggilannya Kirmizi. Dan pak tua yang terakhir, ya, si pak tua berambut merah yang paling badas dari yang badas, nama panggilannya Si Mania Pedang. Dan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir video, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye bye.